Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Putri dengan NPM 25411087, kelas manajemen 25A. Di sini saya akan membahas film yang berjudul Landshark dengan genre bencana dan thriller yang rilis tahun 2020. Pemeran utamanya adalah Louis Leeson yang berperan sebagai Song Yi, Shimei Lee yang berperan sebagai Profesor Yesin, Yang Yong berperan sebagai Presiden Formasi, dan yang terakhir ada Tang Xin yang berperan sebagai Peng Yu. Film ini menceritakan tentang penelitian obat kanker jenis baru yang menggunakan hiu sebagai objek percobaan. Tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Penasaran dengan apa yang terjadi? Mari kita masuk ke cerita selengkapnya. Pada awal video terdapat seorang ayah dan anak sedang memancing. Karena cuaca buruk, mereka tidak mendapatkan apapun. Alhasil, sang ayah mengusulkan untuk pulang. Tetapi ketika sang anak sedang menarik pancingnya, ia mendapatkan sesuatu, dan ternyata itu adalah kepala kerbau. Bagaimana bisa kepala kerbau ada di dalam laut? Saat mereka memperhatikan dengan seksama, ternyata di laut banyak sampah berserakan bercampur dengan puing-puing. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sirip hiu yang sangat besar semakin mendekat ke arah mereka. Dan yang aneh adalah hiu itu melompat ke daratan. Mari kita flashback ke hari sebelumnya. Di laboratorium bawah laut di Asia Tenggara, Xian Cheng sedang menjelaskan tentang obat kanker jenis baru yang sedang mereka teliti kepada para calon investor, di mana hiu yang sedang mereka jadikan sebagai objek percobaan. Karena di dalam tubuh hiu terdapat zat anti kanker alami, jadi mereka ingin menggunakan gen hiu agar dapat dipanen terus-menerus. Profesor Ye sangat khawatir karena laporan hasil biopsi yang kedua belum keluar, di mana itu terlalu beresiko untuk lanjut kepada tahap ketiga. Tetapi Xian Cheng tetap yakin jika itu akan berhasil. Mereka mencoba membius hiu tersebut, tetapi gagal di percobaan pertama karena konsentrasi hormon pertumbuhan darahnya naik. Hingga akhirnya berhasil dibius di tahap kedua. Ada salah satu pegawai yang masuk ke laboratorium. Tiba-tiba terjadi peringatan bahaya pada komputer. Semua indikator pada hiu turun drastis dan denyut jantungnya sangat lemah dan semakin menurun, bahkan denyut jantungnya tidak terdeteksi. Tetapi tiba-tiba hiu itu keluar dan memangsa salah satu ilmuwan yang ada di sana. Lalu hiu itu muncul kembali tetapi hanya diam dan tidak berenang. Di mana hiu tidak akan bisa bernafas jika tidak berenang. Hiu itu sengaja tidak bergerak agar terlihat mati dan tidak terdeteksi detak jantungnya. Dilihat dari peningkatan hormon sekaligus sistem sarafnya aktif secara tidak normal, berarti hiu itu sedang hamil. Masalahnya adalah, hiu itu adalah hiu jantan. Ternyata hiu itu dapat bereproduksi sendiri. Lalu hiu itu merusak kaca laboratorium dan menenggelamkan seluruh orang yang ada dalam ruangan tersebut. Saat sedang kacau, Song Yi menyuruh mereka semua untuk diam karena hiu itu mengenali tempat mengandalkan pendengarannya. Maka harus keluar perlahan agar tidak menarik perhatian hiu. Mereka berhasil keluar dan berada di Pulau Toa, Asia Tenggara. Terdapat retakan besar di tanah. Ternyata itu adalah ulah dari hiu tersebut. Mereka sangat terkejut melihat hiu dapat mengejar di darat, bahkan bisa menyelam di dalam tanah. Terlalu kesal, Song Yi dan temannya Pang Yi mengajak untuk pergi dan meninggalkan mereka semua. Tetapi berhasil dicegah dengan pernyataan dari Profesor Ye jika itu adalah proyek Neptunus. Jadi, proyek Neptunus adalah penggabungan gen hiu dengan gen cacing tanah karena cacing tanah memiliki kemampuan regenerasi. Selain itu, cacing tanah juga bisa bereproduksi sendiri. Jika dilihat-lihat, hiu itu menyerang dengan ganas karena sedang mencari tempat untuk bertelur. Bos Chen tidak ingin hiu itu dibunuh untuk melanjutkan proyek gila itu dan menyuruh Song Yi untuk menangkap hiu itu, tetapi Song Yi menolak. Tiba-tiba Bos Chen menembak orang lain untuk menggertak Song Yi. Ternyata hiu itu sudah mencapai ke pulau di Asia Tenggara dan merusak semua kota. Saat Profesor Ye dibawa ke dalam lubang oleh hiu, dia mencari sinyal pertolongan dan ternyata berhasil.
Lalu hiu itu ditembak dan disetrum hingga pingsan. Di sana, Bos Chen memberitahu tujuannya menangkap hiu tersebut adalah untuk dijadikan senjata biologis. Profesor Ye tidak setuju karena itu menyimpang dari tujuan awal penelitian hiu. Tetapi sebelum sempat menjawab, dia langsung dimakan oleh hiu itu. Di akhir, Song Yi memberitahu rencananya untuk membunuh hiu itu, yaitu jika gen hiu dan gen cacing tanah benar-benar menyatu, maka hiu itu bisa melata di tanah tanpa melukai kulitnya. Begitu juga bagian dalam tubuhnya, pasti sudah berubah berongga seperti cacing tanah dan kulitnya menipis. Rencananya adalah Song Yi akan menembakkan granat ke dalam mulut hiu tersebut. Baiklah, itu adalah alur cerita dari film Land Shark. Tema film ini adalah hiu hasil rekayasa biologis yang hidup di darat dan meneror manusia. Film ini mengeksplorasi genre bencana monster dengan hiu yang bermutasi secara aneh. Tidak hanya di darat, tetapi juga secara bertahap berkembang menjadi monster berukuran raksasa. Akting aktor yang sangat emosional membuat saya jadi terhanyut ke dalamnya. Film ini saya rekomendasikan untuk orang-orang yang menyukai film genre thriller. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.